Ya, untuk mengetahui informasi terkini terkait perkembangan COVID-19 dan pemberlakuan lockdown di Kota Jeddah, kita telah terhubung dengan Konsul Jenderal Republik Indonesia di Jeddah, Eko Hartono di Arab Saudi. Selamat siang, Assalamualaikum Pak Eko. Waalaikumsalam, Mbak Fani. Ya, terima kasih telah bergabung bersama kami di CNN Indonesia Newsroom. Pak Eko, ini bagaimana kondisi teman-teman warga negara Indonesia di sana? Apakah dari total lebih 2.000 kasus positif COVID-19 di sana, ada pasien dari warga negara Indonesia? Baik, Mbak Fani, sebelum saya jelaskan, barangkali mungkin saya sedikit berikan penjelasan mengenai lockdown dengan jam malam. Jadi bahwa di Jeddah tidak berlaku lockdown. Yang berlaku adalah jam malam atau curfew. Yang selama ini di lockdown adalah Mekah dan Madinah. Apa artinya lockdown? Lockdown artinya masyarakat tidak boleh keluar atau masuk ke kota itu. Nah, jadi Mekah selama ini dan sampai sekarang masih di lockdown. Orang tidak boleh keluar masuk Mekah. Madinah sudah tidak lagi lockdown, hanya memang masih berlaku jam malam. Nah, apa yang terjadi di Jeddah adalah bahwa memang pemerintah Saudi mulai tanggal 6 kemarin, 6 Juni, sampai tanggal 20 Juni memberlakukan jam malam yang lebih ketat. Yaitu semula mulai pukul 8 malam sampai 6 pagi. Ya. Kemudian sekarang setelah melihat perkembangan kasus COVID, mereka memutuskan mulai jam 3 sore sampai jam 6 pagi. Nah, bagaimana kemudian pertanyaannya, bagaimana kemudian dengan warga kita yang ada di sini? Sebelumnya memang betul bahwa setelah dibuka itu, selama kira-kira seminggu kemarin, ternyata peningkatan kasus COVID di wilayah kerja kami, yaitu di Jeddah dan sekitarnya, saya kira juga seluruh Saudi, meningkat pesat. Jadi satu hari itu sekitar hampir 3.000-an kasus baru karena pembukaan itu, karena pelonggaran itu. Nah, kemudian di Jeddah sendiri sekitar 500-an. Nah, kemudian pemerintah Saudi memutuskan untuk memberikan restriksi, pembatasan kegiatan lagi. Jadi tadi diberlakukan kembali jam malam, khususnya di Jeddah. Nah, terkait dengan warga kita, sampai sekarang ada 86 warga kita yang terkena kasus COVID di wilayah kami di KJRI Jeddah ini. Di antaranya sudah ada yang sembuh, yaitu 19, kemudian ada yang meninggal 20 orang. Nah, sisanya mereka sedang dikarantina dan sebagainya. Nah, ini jadi memang ada korban di antara warga kita karena COVID ini. Baik, Pak Eko, untuk jenazah warga negara Indonesia kita yang meninggal akibat kasus positif COVID-19 tersebut, apakah akan dipulangkan ke Indonesia atau dimakamkan di sana? Tidak, jadi sesuai ketentuan pemerintah Saudi terkait pandemi COVID-19 ini, siapapun yang meninggal di wilayah Saudi harus dimakamkan di Saudi. Jadi seperti juga berlaku bagi warga kita yang meninggal di sini karena COVID, mereka akan dimakamkan dan sudah dimakamkan, yang sudah diurus, sudah dimakamkan di Saudi. Tentunya dengan koordinasi antara kita, KJRI, dengan otoritas terkait di sini. Baik, dengan protokol kesehatan COVID-19 ya Pak Eko. Pak Eko, mengenai peraturan curfew yang baru ini Pak, dengan adanya evaluasi dari peraturan curfew yang sebelumnya sampai melonjaknya kasus positif COVID-19 di Jeddah ini, seperti apa sebenarnya pemberlakuan curfew tersebut dan juga peraturan-peraturan yang harus ditaati oleh warga? Ada sanksi nggak sih sebenarnya Pak bagi warga yang melanggar peraturan curfew ini? Baik, jadi pada saat dilakukan pelonggaran kegiatan selama seminggu kemarin, mulai tanggal 31 Mei sampai tanggal 5 Juni, pemerintah Saudi memberikan pelonggaran, yaitu tadi itu mulai jam 8 malam sampai jam 6 pagi, itu curfew-nya, jam malamnya. Nah, selama masa itu, selama siang harinya, di luar curfew, itu restoran sudah boleh dibuka, mal-mal sudah boleh dibuka, kafe juga begitu, kita sudah boleh makan minum di situ, kemudian masjid juga sudah dibuka, dan sebagainya. Penerbangan domestik sudah dibuka juga. Nah, apa yang terjadi dengan restriksi yang berlaku sekarang? Dengan adanya restriksi itu, kemudian masjid kembali ditutup,
tidak boleh lagi untuk sholat. Kemudian toko-toko masih buka. Maksud saya restoran dan kafe itu hanya bisa melayani take away. Jadi tidak boleh makan di situ. Kemudian juga masjid-masjid ditutup kembali. Tapi penerbangan domestik masih boleh. Selama di luar jam malam, penerbangan domestik boleh, taksi boleh bergerak, boleh jalan, kemudian kereta api juga boleh di luar jam malam. Kemudian yang penting juga adalah bahwa kantor-kantor layanan pemerintah dan swasta juga kembali ditutup. Nah ini tentunya berdampak besar bagi kegiatan masyarakat kita, termasuk WNI yang ada di sini, untuk menjalankan kegiatan mereka. Begitu. Oke. Bapak, ini dari pemerintah Arab Saudi sendiri bagaimana caranya untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari warga dan juga menjamin sebenarnya kesejahteraan, serta apa saja imbauan dari KJRI untuk teman-teman WNI khususnya yang berada di Jeddah saat ini? Ya, jadi sejauh ini memang pemerintah Saudi menjamin bahwa untuk bahan pokok, ketersediaan bahan pokok akan tercukupi. Jadi mal, kemudian toko-toko yang menjual bahan pokok dan makanan masih boleh beroperasi. Jadi selama ini tidak ada kemudian antrian panjang ya untuk membeli bahan-bahan pokok, tidak ada, tercukupi semuanya. Nah kemudian tadi saya lupa menjawab mengenai denda. Jadi memang pemerintah Saudi cukup ketat dalam pemberlakuan ketentuan ini. Misalnya pada saat sekarang ini bagi mereka yang keluar tanpa mengenakan masker akan didenda 1.000 rial. 1.000 rial itu sekitar hampir 4 juta. Sementara bagi perusahaan yang membiarkan pengunjungnya, customer ya, seperti mall misalnya, membiarkan pengunjungnya untuk masuk tanpa menggunakan masker, atau tidak melakukan physical distancing, artinya pemberlakuan jarak antar customer di perusahaan masing-masing, akan dikenakan 10.000 rial dendanya. Jadi sekitar berapa itu? 40 juta. Jadi memang cukup keras dalam kaitan ini. Nah, terkait dengan pertanyaan tadi, bagaimana kemudian harapan saya kepada warga Indonesia yang ada di Saudi, tentunya pertama kami mengharapkan agar warga Indonesia, terutama di wilayah kerja kami di KJRI Jeddah ini, agar senantiasa menaati ketentuan-ketentuan yang berlaku di pemerintah Saudi ini. Yang kedua tentunya, mari kita bersama-sama menjaga kesehatan kita masing-masing dan keluarga. Jadi dengan mencuci tangan, kebiasaan hidup sehat, ya, mengenakan masker kalau kita pas keluar dan sebagainya. Memang pada saat pengamatan kami, jalan-jalan ya pagi-pagi, kami menggunakan masker tentunya, tapi banyak juga warga kita, warga Saudi, yang memang masih abai juga ya, mereka keluar tanpa menggunakan masker. Ini saya harapkan warga Indonesia yang ada di Saudi untuk tetap menaati ketentuan yang berlaku. Mohon maaf saya potong karena kita sudah memasuki azan maghrib untuk wilayah waktu Indonesia. Tapi terima kasih banyak Pak atas informasinya, Pak Eko dari KJRI Indonesia, wilayah Jeddah di Saudi Arabia. Terima kasih, kita harapkan agar WNI di sana semuanya sehat-sehat ya Pak ya, untuk kedepannya di tengah masa pandemi virus corona yang melanda Arab Saudi saat ini.